Di sini saya akan menjelaskan tentang alotropi. Alotropi atau alotropisme adalah sebuah perilaku yang diperlihatkan oleh beberapa unsur kimia. Unsur-unsur seperti ini dapat ditemukan dalam dua bentuk atau bisa juga lebih yang dikenal sebagai alotrop unsur tersebut. Pada tiap alotrop, atom-atom unsur tersebut terikat dalam bentuk yang berbeda-beda. Diagram fasa Fe3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur dengan kandungan karbon, di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat atau equilibrium. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk perlakuan panas pada material baja dan besi cor. Berikut adalah poin-poin alotropi pada besi. Yang pertama, besi murni ketika dipanaskan mengalami dua perubahan struktur kristal sebelum meleleh. Yang kedua, pada suhu kamar dalam bentuk stabil, ferit atau besi A memiliki struktur kristal BCC. Berikutnya, ferit mengalami transformasi polimorfik menjadi austentit FCC atau besi G pada suhu 912 derajat Celcius atau 1674 derajat Fahrenheit. Poin berikutnya, pada suhu 1394 derajat Celcius atau 2541 derajat Fahrenheit, austenit kembali menjadi ferit fase di BCC dan meleleh pada suhu 1538 derajat Celcius atau 2800 derajat Fahrenheit. Untuk poin selanjutnya, karbida besi atau sementit atau Fe3C, sebuah senyawa perantara terbentuk pada suhu 6,7 persentase berat Celcius. Untuk poin yang selanjutnya, biasanya semua baja dan besi tuang memiliki kandungan karbon kurang dari 6,7 persentase berat Celcius. Dan untuk poin yang terakhir, karbon adalah pengotor interstisial dalam besi dan membentuk larutan padat dengan fase A, G, dan D. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur diagram fasa. Struktur diagram fasa itu ada 5. Yang pertama ada ferit atau besi A. Adalah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,25% pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristalnya BCC atau body central kubik, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,8%. Yang kedua ada austenit atau besi Y, adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11% pada temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristalnya ada FCC atau P center kubik. Yang ketiga ada cementit atau besi karbida, adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya ortohombic. Yang keempat ada lead-burit, ialah campuran eutetik antara besi gamma dengan kementit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3%. Yang terakhir ada perlit, adalah euktoid mixture dan ferit dan kementit A plus Fe3C terjadi pada temperatur 720 derajat Celcius, mengandung 0,8% karbon. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan garis penting pada diagram. Yang pertama ada upper critical temperature atau temperatur kritikal atas A3, yaitu temperatur perubahan alotropi. Yang kedua ada lower critical temperature atau temperatur kritikal bawah A1, temperatur yaitu temperatur reaksi eutectoid pada 727 derajat Celcius. Yang ketiga ada A2 alpha iron BCC non-magnetic change to alpha iron BCC magnetic. Yang keempat ada Solfus line ACM menunjukkan batas kelarutan karbon dalam austenit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi-reaksi pada diagram fasa Fe strip Fe3C. Yang pertama ada reaksi peritektik
yaitu terjadi pada temperatur 1495 derajat Celcius, di mana logam cair liquid dengan kandungan 0,53% Celcius bergabung dengan delta kandungan 0,09% Celcius bertransformasi menjadi austenit dengan kandungan 0,17% Celcius. Delta adalah fasa padat pada temperatur tinggi dan kurang berarti untuk proses perlakuan panas yang berlangsung pada temperatur yang lebih rendah. Yang kedua ada reaksi eutektik, yaitu reaksi ini terjadi pada temperatur 1948 derajat Celcius. Dalam hal ini, logam cair dengan kandungan 4,3% Celcius membentuk austenit dengan 2% Celcius dan senyawa sementit F yang mengandung 6,67% Celcius. Yang ketiga, ada reaksi eutektoid. Reaksi ini berlangsung pada temperatur 723 derajat Celcius. Austenit padat dengan kandungan 0,8% Celcius menghasilkan ferit dengan kandungan 0,025% Celcius dan sementit yang mengandung 6,67% Celcius. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterangan tentang diagram Fe strip Fe3C. Yang pertama ada 0,008% Celcius, yang artinya batas kelarutan minimum karbon pada ferit pada temperatur kamar. Yang kedua ada 0,025% Celcius, yaitu batas kelarutan maksimum karbon pada ferit pada temperatur 723 derajat Celcius. Yang ketiga ada 0,083% Celcius, yaitu titik eutektoid. Yang selanjutnya ada 2% Celcius, yaitu batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1130 Celcius. Selanjutnya ada 4,3% Celcius, yang artinya titik eutektoid. Selanjutnya ada 18% Celcius, yaitu batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1439 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada keterangan garis. Yang pertama ada garis A0, yaitu garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik dari sementit. Selanjutnya ada garis A1. Garis A1 merupakan garis temperatur di mana terjadi austenit atau gamma menjadi ferit dalam pendinginan. Selanjutnya ada garis A2 yang artinya garis temperatur di mana transformasi magnetik pada ferit. Selanjutnya ada garis A3, yaitu garis temperatur di mana terjadi perubahan ferit menjadi austenit atau gamma pada pemanasan. Yang selanjutnya ada garis A, yaitu garis yang menunjukkan kandungan karbon dan transformasi baja hypoeutektoid. Selanjutnya ada garis E. Garis E adalah garis yang menunjukkan transformasi baja eutektoid. Selanjutnya ada garis B, yaitu garis yang menunjukkan kandungan karbon dari baja transformasi baja hypoeutektoid. Selanjutnya ada garis liquidus, yaitu garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan atau pembekuan. Selanjutnya ada garis terakhir, ada garis solidus, yaitu garis yang menunjukkan batas antara austenit solid dan austenit liquid. Diagram fasa ini ada 5, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah fasa yang terjadi dengan komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan yang lambat. Dan yang kedua itu adalah temperatur pembekuan di daerah pembekuan paduan FEC bila dilakukan pendinginan lambat. Lalu yang ketiga yaitu ada temperatur cair dari masing-masing paduan. Nah, yang keempat, batas-batas kelarutan dan batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu. Nah, yang terakhir, yang kelima ini yaitu adalah metalurgis yang terjadi. Jadi, ada 5 informasi pada diagram fasa tersebut.